Iya, halo teman-teman semua, berjumpa kembali lagi dengan saya Oli dari channel Long ID. Nah, kali ini di perdagangan tanggal 27 ya, jam 10 ini saham BIT udah naik 7,5%. Nah, sudah hampir sesuai ya dengan apa yang kemarin kita prediksikan kalau dia istilahnya bakal mengalami kenaikan karena sudah berada di titik supportnya. Nah, tadi itu ya pagi itu nggak langsung naik, tapi apa ya? Tadi itu pagi kita ya sedikit ganjel-ganjel juga, ganjel-ganjel juga, terus juga di cual-cual atas kita apa namanya? Kita pancing-pancing lah pasarnya karena ya memang masih belum break dari MA 10, MA 20 tuh tadi belum break. Nah, akhirnya ya gini. Pagi itu kita coba ganjel-ganjel, terus kita coel-coel. Nah, ini kita ambil satu lot, terus kemudian kita beli di 53, terus kita coel 54, 55, pokoknya dan seterusnya sampai pasarnya itu ikut rame. Nah, ini adalah salah satu teknik ya yang diajarkan di komunitas saham bagus. Nah, ini dipimpin oleh Pak Jirizal. Saya kebetulan gabung. Terus kemudian di sini itu ya kita dikasih tahu kalau market maker itu cara kerjanya itu seperti ini loh. Sehingga orang itu jadi tertarik untuk ikut karena ketika harga itu saham naik, kalau misalnya nggak ada yang buka harga, itu sahamnya itu susah. Nah, walaupun demikian udah naik 7%, ini ya salah satu kelemahan dari MNC Group itu ini. Ketika harga mulai naik, ini emiten-emiten yang saya curigai sebagai eh bukan emiten ya, tapi pemegang saham yang saya curigai sebagai berafiliasi dengan emiten itu langsung jualan. Ini KZ ini adalah yaitu yang pemegang dari saham MNC, salah satu saham pemegang yang besar lah, dia megang sahamnya MNC. Dia itu selalu gitu. Misalnya dia udah dapat di area 51 terus kemudian mulai untung, dia itu udah jualan. Nah, ini yang saya nggak suka. Dia itu nggak apa ya? Nggak anu lah, nggak sabaran lah untuk jualan, sehingga sahamnya itu untuk naik itu ya agak berat. Nah, ini kalau misalkan retail dikasih guyuran segini, nah ini langsung 13.000, 11.000. Nah, ini terus-terusan ini dia ngasih barang terus. Ya kalau retail nanti banyak yang cut loss, khususnya yang dari YP ini, ya sahamnya nggak jadi naik lagi. Padahal aneh, dia kan pengennya jualan di harga tinggi, kenapa di harga demikian aja udah jualan. Tapi nggak apa-apa, kita pokoknya untuk pasang di ini ya. Nah, ini kita lihat. Nah, jangan detail lah, nggak enak. Nah, di sekitar 70-an, pokoknya 70, 75 dengan range sekitar 50%. Ini target kita. Ini kan baru baru awal. Nah, ini volume udah menembus dari perdagangan-perdagangan sebelumnya. Nah, ini udah cukup oke. Terus indikator MACD juga udah menaik. Nah, ini ya, ini kalau udah naik, berpotongan naik, nah potensinya rally-rally. Nah, walaupun nanti mungkin jalannya nggak mulus ya, tapi arahnya arah ke sekitar 70-80. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan mau masuk, ini tunggu aja sampai area tenang ya. Kalau misalkan mau antri 55 ini oke lah, 55, 56. Jangan langsung HK. Karena memang ya itu seperti yang saya katakan tadi, ini tuh kayaknya itu nggak terlalu gimana ya. Jualannya itu nggak nanggung-nanggung lah dari si emitennya. Ini salah satu kekurangan dari MNC. Nah, terus kalau misalkan kita lihat dari perdagangan hari ini, MNCN, BMTR, BABP, terus kemudian BCAP ini mayoritas naik. Jadi arah untuk tren naik di emiten-emiten Heritano itu cukup besar. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan yang kemarin ikut untuk masuk di saham ini selamat menikmati cuan. Kita kemarin ambil di harga 52, jadi sekitar floating profit kita udah sekitar 8%. Dah, sampai jumpa.